Kepercayaan atau keimanan dalam beragama meniscayakan adanya ketulusan dan kesadaran. Ketulusan merupakan komitmen hati yang tanpa disertai tekanan atau paksaan. Karena paksaan dalam beriman adalah suatu hal yang dilarang, sebab bertentangan dengan karakter keimanan yang meniscayakan adanya pilihan hidup. Video ini akan membantu menjelaskan bagaimana tata cara menjadi penganut suatu agama di dalam 7 agama besar di dunia secara sah di mata agama. Mari kita simak. Islam. Masuk ke dalam agama Islam sangatlah mudah dan tidak rumit. Terkait bagaimana cara masuk agama Islam, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Gunayah menjelaskan, pertama, yaitu pembacaan 2 kalimat syahadat. Kalimat pertama, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalimat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makna dari syahadat yaitu meyakini di dalam hati akan keesaan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kedua, sebagian ulama mewajibkan mandi bagi orang yang baru masuk Islam, sementara ulama lain berpandangan bahwa mandi tidak diwajibkan, tetapi hanya sunnah saja. Ketiga, diwajibkan bagi orang yang baru masuk Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan mengerjakan kewajiban lainnya seperti umat Islam pada umumnya. Supaya paham mengenai tata cara pelaksanaan ibadah di dalam agama Islam, serta mengetahui sesuatu yang belum bisa dipahami, sangat dianjurkan bagi orang yang baru memeluk agama Islam untuk belajar dan mencari guru yang bisa membimbing sementara dalam melaksanakan ibadahnya sehari-hari. Kristen Protestan. Cara menjadi umat Kristiani adalah sebagai berikut. Pertama, menerima Yesus hadir dalam hidupmu. Menerima Yesus dalam hidup berarti memasrahkan semuanya pada tangan Yesus. Apapun rencana yang kamu buat, kamu mengundang Yesus untuk senantiasa hadir, memberkati setiap rencanamu. Kedua, baptis sebagai tanda awal. Baptis bukan hanya sebatas memasuki hidup baru dan bersih dari segala dosa, tapi kamu yang sudah dibaptis juga harus siap mengikuti semua perintah Allah yang tertulis di dalam kitab suci. Ketiga, mengungkapkan pertobatan kepada Allah. Keempat, percaya pada kuasa Allah. Kelima, mempercayai doktrin umat Kristiani. Keenam, berdoa kepada Tuhan. Ketujuh, membaca kitab suci. Alkitab berisi pernyataan Allah mengenai apa yang harus kita lakukan dalam hidup, apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Kristen Katolik. Dilansir dari amorphos.com, tidak mudah menjadi Katolik. Ada 4 tahap yang harus dilalui jika ingin pindah menjadi Katolik, tanpa kecuali. Pertama, tahap simpatisan. Tahap di mana seseorang menyatakan niat dan keinginan ingin belajar tentang kekatolikan. Yang bersangkutan harus mempunyai niat dalam diri sendiri untuk menjadi Katolik. Kedua, tahap katekumen. Tahap katekumen yang bersangkutan akan menjalani masa belajar tentang Katolik minimal 6 bulan hingga setahun dengan frekuensi pertemuan untuk pelajaran setiap minggu. Selama masa belajar, yang bersangkutan tidak boleh bolos atau absen. Kalau kebanyakan absen, tidak akan mendapat rekomendasi untuk dibaptis, atau bisa jadi masa katekumen diperpanjang bisa sampai 2 tahun. Ketiga, tahap baptisan baru. Setelah yang bersangkutan dianggap layak, barulah ia diperbolehkan untuk dibaptis secara Katolik. Pembaptisan biasanya mengambil waktu khusus sesuai dengan ketetapan bersama atau mengikuti jadwal baptisan di masing-masing paroki. Keempat, tahap mistagogi. Tahap mistagogi biasa disebut sebagai masa pemantapan iman. Pada tahap ini, mereka yang baru dibaptis akan didampingi untuk menemukan apa artinya berpartisipasi penuh dalam misteri sakramen gereja dan dapat mengamalkannya. Hindu. Dalam agama Hindu, ada upacara sederhana yang wajib untuk dilaksanakan oleh seseorang untuk bisa menjadi Hindu, dan sebelumnya mewajibkan mengucapkan suatu kalimat pernyataan, yaitu, dan nama upacaranya bernama upacara Sudiwadani. Upacara Sudiwadani adalah upacara yang wajib dilakukan bagi umat non-Hindu yang ingin memeluk Hindu.
Upacara ini tidak hanya sebagai pencatatan administratif bagi yang menjalankannya, melainkan juga bermakna sebagai bentuk penyucian diri dan penyataan spiritual, bahwa yang bersangkutan siap melaksanakan seluruh ajaran agama Hindu. Buddha. Cara menjadi umat Buddha adalah sebagai berikut. Pertama, memahami konsep dasar agama Buddha, mempelajari terminologi dasar agama Buddha, membaca mengenai kehidupan Siddhartha Gautama, mempelajari 4 kebenaran mulia, pelajari mengenai reinkarnasi dan nirwana. Penganut agama Buddha percaya bahwa makhluk hidup dapat hidup berkali-kali. Saat makhluk hidup meninggal, ia akan lahir kembali di kehidupan yang baru. Poin selanjutnya, pahami mengenai karma, karena menentukan di mana dan kapan makhluk akan dilahirkan kembali. Kedua, mendapatkan naungan spiritual. Temukan sebuah wihara yang membuat Anda merasa nyaman untuk bergabung. Jadilah bagian dari komunitas yang ada. Jika Anda telah mendapatkan naungan spiritual dalam agama Buddha, ini berarti Anda secara resmi telah menjadi penganut agama Buddha. Ketiga, mempraktekkan agama Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Tetaplah memiliki hubungan dengan komunitas penganut agama Buddha. Junjunglah tinggi-tinggi 5 pengajaran dan lakukan jalan tengah. Ini adalah bagian penting dalam agama Buddha yang dibutuhkan oleh penganutnya untuk memiliki hidup yang seimbang, yang tidak terlalu mewah sekaligus tidak terlalu ketat. Konghucu. Konghucu dianggap agama di Indonesia dan mungkin di beberapa negara lainnya. Di tempat lahirnya, di Tiongkok, bukan dianggap agama. Agama Konghucu mengajarkan etika dan hubungan antara Tuhan, manusia, antar anggota keluarga, dan masyarakat. Ada 8 pengakuan iman yang perlu disebutkan dan juga dipercaya oleh orang-orang yang ingin masuk dan menjadi bagian dari agama Konghucu. 8 pengakuan iman antara lain: sepenuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sepenuh iman menjunjung kebajikan, sepenuh iman menegakkan firman gemilang, sepenuh iman percaya adanya nyawa dan roh, sepenuh iman memupuk cita berbakti, sepenuh iman mengikuti genta rohani Nabi Kongji, sepenuh iman memuliakan kitab Sisu dan Wujing, sepenuh iman menempuh jalan suci. Hanya dengan mempercayai dan menyanggupi hal-hal di atas, maka Anda secara resmi dan langsung menjadi bagian dari keluarga agama Konghucu. Yahudi. Bagi kalian yang memutuskan untuk berpindah menjadi agama Yahudi, ikutilah langkah-langkah di bawah ini. 1. Pelajari hukum, sejarah, dan tradisi Yahudi. Menjalankan 13 prinsip keimanan Maimonides. Semua ini harus menjadi langkah awal dan fondasi keimanan Yahudi Anda. Kedua, buatlah janji untuk bertemu dengan seorang rabi untuk mendiskusikan prosesnya. Ketiga, menjadi umat Yahudi bukan proses yang cepat atau mudah. Anda perlu menghabiskan waktu setidaknya setahun, terkadang 2 tahun atau lebih, mempelajari dan menjalani hidup secara Yahudi sebelum perpindahan agama Anda disahkan. Keempat, pada akhir masa pembelajaran, Anda akan diuji untuk menentukan seberapa besar yang sudah Anda pelajari. Anda juga akan ditanya di hadapan sidang Yahudi, disebut Beit Din, yang terdiri dari 3 pihak berwenang. Kelima, jika Anda lulus dari semua tahap ini, upacara perpindahan agama akan dilangsungkan. Mandi ritual, yaitu pencelupan seluruh badan di dalam mikvah. Itulah bagaimana cara untuk menjadi pengikut atau umat di 7 agama terbesar di dunia. Tidak boleh ada paksaan dalam menentukan pilihan keyakinan. Salam toleransi untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Like video ini jika kalian suka, dislike jika tidak suka. Stay healthy, sehat selalu, dan jangan lupa berdoa. Wassalam.